2, 3, 4. Di era reformasi ini menggunakan pada sebagai dasar telah hadir di tengah-tengah kita pembicara dari golongan muda, kaum muda, Bri Widarmika Agung, yang nanti akan berbicara tentang gotong royong di era digital adalah sebuah implementasi dari etos kerja bangsa dan aktualisasi diri dari nilai keindonesiaan. Yang kedua, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Dr. Sarlito Wirawan. Beliau nanti akan berbicara dengan topik sikap melayani sebagai sebuah karakter perlu ditumbuh kembangkan dalam nilai keindonesiaan di masa depan, di depan bangsa. Dan pada pagi ini kami mohon maaf, moderator agak terlambat keretanya, jadi Ketua SC yang sementara ini menggantikan beliau. Sebelum acara ini dimulai dengan sambutan dari laporan dari Pak Iman Sunaryo, Ketua Yayasan Seluruh Nusantara Bakti, yang akan melaporkan hasil diskusi pada seri ke-6. Untuk menghangatkan suasana, mari kita mengucapkan salam budaya dengan penuh semangat. Salam budaya. Salam budaya. Sekali lagi ya, salam budaya. Salam budaya. Terima kasih. Baik, kepada Pak Iman Sunaryo, kami silakan untuk menyampaikan laporan dari hasil diskusi seri ke-6 pada bulan Januari. Kami silakan. Dan kami hormati Profesor Dr. Sarlito Wirawan dan saudara atau adik atau anak, cucu juga mungkin, saudara Widarmika Agung yang kami undang sebagai pembicara pada DPS Nilai Keindonesiaan kita. Saya ucapkan selamat datang. Yang terhormat Pembina Yayasan Seluruh Nusantara Bakti, Bapak Ponto Sutowo, yang terhormat Bapak Moderator yang kali ini dipimpin oleh Pak Agiono, para peserta diskusi yang berbahagia, salam budaya. Salam budaya. Hadirin sekalian, pagi ini saya mengangkat pepatah usang mengatakan, daun kering pun bermanfaat. Makna gotong royong yang sudah di daun keringkan itu akan kita coba direvitalisasi oleh adik atau anak kami Widarmika Agung. Dan budaya bangsa yang berkarakter melayani yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua dan selamat pagi. Mas Sarlito yang saya hormati, Mas Widarmika Agung yang saya hormati, Mas Iman Sunaryo, Ketua Yayasan, Mas Nanang, moderator kita. Dan pagi ini kalau sesi yang lampau saya absen berhadir di sini. Para peserta yang setia dan beberapa tokoh yang ini ada banyak macam hal di sini. Kalau di ya Mas Tilon, Pak Hasim. Pak Hasim ini dulu dalam sesi pertama menjadi ikon kita. Alhamdulillah pagi ini kita memasuki
sesi ke-7 dalam rangkaian diskusi panel seri atas dan nanti yang membahas nilai kinerja yang insya Allah akan berlangsung sampai sesi ke-13 bulan September yang akan datang. Dua topik yang akan kita bahas bersama kali ini adalah gotong royong Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang akan dipresentasikan oleh Mas Widarmika Agung. Buat saya, Wakil Mas gampang itu ketua muda kan berusaha solusi yang paling baik dan sifat melayani sebagai kita semua para hadirin dan hadirat jamaah pengajian tim membaca pengajian. Sebetulnya secara bahasa Indonesia mengkaji kan mengaji, jadi pengajian itu boleh kita gunakan di sini. Jadi pengajian budaya yang pada hari ini kita masuk dalam sebuah topik yang sangat menarik, yaitu tentang gotong royong dan sikap melayani. Sebelum saya persilahkan kepada para narasumber, saya wabil khusus mengucapkan terima kasih dulu kepada Ketua Dewan Pembina Pak Bagiono tepatnya, yang menggantikan saya tadi untuk duduk di sini, hanya sekedar duduk, tapi luar biasa sehingga tidak kosong. Terima kasih Pak Bagiono. Harusnya saya tidak terlambat, tapi karena saya tidak tahu apakah memang ini juga bagian dari kurang melayani dari PT KRL. Setiap stasiun harus berhenti 5 menit di jumlah, ternyata telat juga saya sampai di sini. Mudah-mudahan tidak. Saya juga ucapkan selamat datang kembali kepada Pak Tunggu yang sudah hadir kembali di sini, Pak Iman, Mas Iman, dan Mas Agung ya, Mas Agung, Widar ya, panggilannya Widar, Mas Widar dan Mas Sarito, Mas Tio. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat, kalau Mas Ito, Mas Sarito, beliau sudah ikonik di dalam bidangnya. Jadi kalau bicara tentang psikologi itu pasti mengarah ke beliau. Sejarah misalnya mengarah Pak Anhar Bongo kepada Pak Taufik Abdullah, beliau sudah ikonik, jadi tidak perlu saya perkenalkan lagi, pasti sudah kenal. Di sebelah kanan saya ini yang perlu saya perkenalkan, beliau Widar masih sangat muda, kurang dari 40, sangat berpengalaman dalam bidang consulting, bahkan consultingnya itu pun kelas berat. Dan beliau juga lulusan dari ITB, kemudian meneruskan di Harvard School of Public Policy itu Kennedy. Tetapi bukan itunya yang akan ditampilkan pada siang ini, pagi ini, tetapi kiprah beliau di bidang kegotong royongan dalam konteks saat ini, jadi konteks IT dan lain-lain. Berikutnya, saya senang juga karena dorongan dari para hadirin untuk menampilkan orang-orang muda. Sebelumnya, jajaran yang berduduk di depan ini selalu overset. Lebih 50 tahun usianya, ada 60, 70, sekarang sudah mulai ada yang hadir di sini usia kurang dari 40. Mari kita beri tepuk tangan. Dan yang hadir juga semakin banyak yang muda, mudah-mudahan juga memberikan persepsi baru kepada kami terutama saya yang di atas 50. Ternyata cara-cara mereka mencintai Indonesia punya cara-cara tersendiri yang kadang-kala tidak kita pahami karena persepsi kita. Untuk tidak berpanjang malam, karena saya kasihan kepada Mas Widar itu sudah kedinginan dari tadi. Saya pikir lama sekolah di Amerika itu tahan dingin, ternyata sama juga. Saya persilakan kepada Mas Widar untuk memulai. Kita cukup punya waktu, tetapi jika lebih singkat lebih baik. Silakan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Suatu kehormatan ada di sini. Mas, saya panggil Mas ya biar tidak ada jarak di antara kita. Mas Iman, Mas Nanang, Mas Sarlito dan juga Mas Ponco. Terima kasih. Jadi saya di sini
akan berusaha share saja, bukan satu makalah, cuma suatu eksperimen yang saya dan teman-teman lakukan. Saya di sini diundang oleh Putih yang sedang foto sekarang. Jadi akan cerita mengenai studi kasus gotong royong di era digital. Studi kasusnya mengenai indorelawan.org seperti kaos yang saya gunakan sekarang. Saya potong, kalau Anda kedinginan dan berjalan dulu juga nggak masalah. Oh, ada. Saya beri pinjaman juga ya. Tapi balikin ya nanti ya. Nanti mic-nya susah tapi ya. Ada Boleh kayaknya boleh. Terima kasih. Biar nggak dingin aja. Tes. Ya, mungkin itu ide yang baik sekali. Jadi akan share satu studi kasus, satu eksperimen yang saya dan beberapa teman lakukan dimulai tahun 2012 akhir, yaitu indorelawan.org. Saya akan share dalam 3 bagian. Pertama mengenai apa sih gotong royong dalam perspektif saya sebagai seorang pribadi. Kemudian kedua, mungkin perkenalan sedikit mengenai apa itu indorelawan.org. Dan ketiga, mungkin yang relevan dengan sesi kita adalah reaksi generasi muda terhadap nilai indorelawan dan mungkin terkait dengan nilai-nilai gotong royong. Baik, Mas, boleh? Jadi, apa itu gotong royong? Di sini, ini satu cerita di mana saya sendiri pribadi belajar mengenai gotong royong. Jadi saya setelah sekolah bersama istri saya melakukan studi tentang pendidikan di daerah terpencil. Salah satu lokasinya ke Umpungang. Umpungang ini di Sulawesi. Naik pesawat ke Makassar, kemudian naik mobil 5 jam arah Toraja, kemudian naik ojek 2 jam, kemudian jalan 6 jam, terus sampai di sekolah ini. Gitu. Kriterianya gampang waktu saya ditanya sama Departemen Pendidikan, pokoknya nggak ada listrik, nggak ada air, sama nggak ada sinyal telepon, gitu. Dan ini lokasinya. Yang lebih hebat lagi, anak-anak ini harus jalan sekitar 2 jam untuk sekolah, satu jalan gitu. Dan ini satu frame, semua murid dan guru bisa difoto dalam satu frame gitu di sana. Tempat yang indah sekali. Dan ketika di sana ngobrol dengan semua komunitasnya, yang salah satu yang saya pelajari adalah sekolah ini adalah sekolah negeri memang, tapi sekolah ini didirikan oleh masyarakat setempat. Ini kepala sekolahnya yang mendirikan sudah pensiun. Saya sedih sekali, saya lupa namanya, harus lihat di catatan. Tapi yang saya pelajari adalah bahwa ternyata sekolah yang negeri yang ada kita sekarang adalah sekolah-sekolah yang didirikan oleh tetua-tetua di sana. Tanahnya diberikan oleh anggota komunitas dengan tujuan untuk supaya generasinya bisa lebih baik dari mereka sebelumnya, gitu, bisa baca tulis dan bisa mempertahankan diri. Jadi di situ rasanya gotong royong yang saya resapi adalah sesuatu yang udah jadi bagian dari budaya Indonesia dari dulu. Dan ini salah satu sekolah yang saya dan istri saya kunjungi, dan kita ke sekolah-sekolah lain dan dirasakan hal yang serupa. Semua sekolah di daerah terpencil awalnya adalah sekolah yang didirikan dan dijalankan oleh masyarakat setempat. Boleh, next. Nah, ini foto yang familiar dan tadi terkait dengan salah satu papernya Pak Mas Ponco ya, 1 Januari. Ini gotong royong sebagai dasar negara. Sebenarnya saya dan teman-teman di Indorelawan mencari informasi ini setelah kita merasa kok repot banget ya menjadi Indorelawan. Kita berusaha mencari apakah ini sesuatu yang penting buat kita perjuangkan. Terus kita sebagai anak-anak generasi sekarang kalau punya pertanyaan kita mengarah ke Google gitu. Kita Google gotong royong, salah satu yang keluar ini. Dan yang dipelajari, yang bikin kami semangat lagi adalah ternyata kalau gotong royong itu adalah dasar negara kita. Kalau ada Pancasila, kalau diesensikan menjadi satu, menurut founding father kita adalah silanya adalah gotong royong. Jadi itu sesuatu yang menjadi esensi dan dasar negara Indonesia gitu. Nah, berikutnya. Dan sekarang gotong royong sebagai ini gitu.
kalau misalnya dalam banyak imajinasi, mungkin saya di sini mungkin rasanya seperti generasi muda, tapi kalau saya berbicara dengan tim Indo Relawan yang beda umurnya 10 tahun dengan saya juga merasa lintas generasi juga tuh di sana. Dan kalau misalnya gotong royong dalam generasi sekarang, mungkin kelihatannya ini salah satu foto clean up Jakarta deh. Jadi satu event tahunan untuk membersihkan Jakarta, sangat sederhana kegiatannya, diikuti oleh ribuan orang. Dan tahun kemarin Indo Relawan mengorganize di Jalan Sudirman dan sekitar 500 yang ikut. Dan ini foto tahun sebelumnya di Pasar Santa. Dan ini anak-anak muda yang senang sekali punya kesempatan buat bergotong royong. Tapi visualnya beda sekali ya. Jadi lebih terasa sebagai festivity gitu, dan lebih terasa sebagai reason untuk eksis, untuk selfie kadang-kadang gitu. Dan nanti akan bisa kita lihat lagi pembelajaran Indo Relawan sampai saat ini mengenai reaksi anak-anak muda tentang gotong royong seperti apa. Yang relevan dari message-nya dan juga dengan medianya. Kenapa kita gunakan media digital? Karena jelas di sini tempat orang mencari informasi sekarang gitu. Zaman dulu kentongan, di Bali sekarang di depan rumah saya masih ada kentongan. Ya sekarang anak-anak muda ngumpulnya digital. Jadi kalau message-nya udah relevan tapi medianya nggak relevan, nggak dapet. Ini media yang masa depan. Banyak sekali udah majalah-majalah bertumbangan kan, tutup gitu. Karena medianya di sini. Terus tadi menarik sekali sih ada rekan dari media nanya dampak internet terhadap nilai-nilai Indonesia gitu. Apakah baik atau buruk? Rasanya sih internet adalah sama seperti media lain, sifatnya netral. Yang membuat warna adalah orang yang ngisi medianya. Gitu. Sebenarnya internet itu sama, inovatifnya sama dengan mungkin percetakan zaman dulu gitu. Sifatnya netral, tergantung apa yang kita cetak di sana. Jadi rasanya sih internet menurut perspektif kami adalah dunia digital adalah netral, tergantung kita menggunakannya. Dan melihat perkembangan saat ini rasanya perlu digunakan. Jadi untuk siapapun termasuk rekan-rekan semua yang ada di sini yang memperjuangkan nilai-nilai Keindonesiaan ya harus digunakan media ini dan harus dipelajari gimana caranya. Indo Relawan salah satu itu, kita berusaha pelajari itu dan mudah-mudahan sesi sharing ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Kita Profesor sudah batuk-batuk nih. Silakan Mas. Kita beri kesempatan pada beliau untuk memberikan paparan tentang topik. Nah, silakan beliau berdiri supaya agar lebih hangat. Silakan. Ya, Terima kasih. baik. Saya terima kasih dengan Mas Nanang nih, karena dikasih jaket ini saya udah pinginan banget cerita menggigil. Kalau nggak peduli barangkali pingsan dari saya. Yang kedua saya minta maaf karena saya tidak siap dengan slide sebetulnya. Karena oh ya kalau saya dulu. Karena sejak bulan awal Januari ya, yang kita ke Manila itu yang kita dari Manila awal Januari saya dengan Bu Irin ke Manila. Saya mulai demam. Dari Manila pulang, saya langsung dioperasi batu ginjal. Kemudian 2 minggu yang lalu tuh dioperasinya. Keluar dari rumah sakit, saya dipanggil Polda untuk kasus Jessica
sampai kemarin saya masih dipanggil dan saya baru tahu bahwa memang penulisan BAP itu lama sekali. Untuk 3 halaman itu saya berada di kantor Polda itu berjam-jam. Ya. Jadi memang saya lelah sekali. Tapi kebetulan tadi pagi sebelum jemput Mas Wisnu Broto, saya lihat file saja. Ternyata ada sebuah file dari Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang revolusi mental. Saya anggotanya di situ. Yang bisa saya otak-atik sedikit sehingga sesuai dengan tema kita tentang pelayanan. Ya. Baik. Jadi saya akan mulai dari sini aja dan nyambung dengan Pak Mas Firdan. Lanjut. Ya, ini adalah contoh daripada masalah kita. Ya, masih banyak. Jadi tadi Mas Firdan mengatakan temuannya adalah sampah. Memang betul. Jadi saya duduk ya kalau gitu. Enak duduk ya ternyata. Sampah ini memang masih paling jadi concern kita. Tetapi bukannya tidak bisa diatasi. Ya, saya pernah memfoto ya, sampah di lingkungan rumah saya. Ketika saya jalan-jalan itu saya foto, saya sama-sama saya foto. Saya kirim ke HP-nya Ahok. Ahok itu punya beberapa HP. Dan kemudian beberapa hari kemudian Pak RW telepon saya dan kemudian malamnya beliau datang membawa lurah di Pancoran. Kemudian kami ngobrol, beliau minta tepatnya di mana persisnya sama-sama itu. Dan besoknya beliau datang lagi dengan Pak Camat. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perhatian itu serius gitu, ditindaklanjuti beneran. Ya. Dan kita lihat bahwa Ahok ini caranya memimpin itu kalau nggak bisa dipotong, nggak bisa dipotong. Dan kita lihat dalam beberapa, misalnya dalam banjir itu sudah mulai ada kemajuan-kemajuan. Memang harus begitu. Gotong royong di Indonesia ini barangkali tidak bisa lagi dengan modelnya di desa mana Mas Firdan yang di Sulawesi sana. Nah, tidak bisa kayak gitu lagi sekarang. Harus dipaksa, harus di engineering, ya, harus di engineering. Coba kita lihat next. Nah nih contohnya, ya, PT Perumka. Kenapa dinamakan Perumka? Karena penumpangnya merumpi di atas kereta api. Ya, itu kan dulu ya. Tapi dalam waktu kira-kira 2 tahun bisa seperti yang PT KAI sekarang kita lihat ini. Ya, memang KRL itu agak beda ke sana. KRL itu menjadi sub perusahaan, anak perusahaan dari PT KAI. Jadi memang kadang-kadang masih telat-telat seperti itu. Tapi PT KAI secara keseluruhan sudah bagus sekali. Saya sangat hobi terhadap kereta api karena memang saya pikir bagus. Dari Jogja, saya terakhir dari Jogja jam 8 pagi, diperkirakan jam 16.26 masuk Jakarta di Gambir. Persis tidak telat 1 menit, tidak cepat 1 menit. Ya, waduh ini sudah seperti naik kereta api di Jerman ini. Cuma bedanya yang sana model Thalys begitu yang 200 km ini 70 km per jam, tidak apa-apa. Ya. Tapi nyaman sekali deh kereta api. Bawa kamu aslinya senang banget ya, pemandangan dan sebagainya. Dan kenapa ini bisa begini? Ini ada lagi satu juga. Ini grup BLT, bantuan langsung tunai ya. Yang sebelah sini injak menginjak, sebelah sini bisa berbarer api. Intinya tuh cuma asal diatur. Orang Indonesia itu seperti bebek kok. Ya kan? Asal sih ada yang paling depan itu namanya Sontoloyo depan itu. Kalau Sontoloyo bisa diatur, yang lain ikut aja kok, ke kanan ke kiri. Nah, siapa yang jadi Sontoloyo itu yang harus benar. Jadi di PT KAI juga begitu. Saya dengar di PT KAI itu, saya membaca bukunya, buku tentang PT KAI itu. Semuanya karena Pak Yonan itu orang keuangan, semuanya tentang manajemen keuangan semua, ya, bank demi bank. Dan ternyata ketika mereka bersih-bersih keuangan itu diterapkan, ya konsentrasinya di lapangan. Harus datang tepat waktu, harus
nanti masinis dinaikkan remunerasinya, dikasih baju seragam kayak pilot, dikasih kamar-kamar di di setiap stasiun untuk menjelang istirahat dan sebagainya. Dan semua pegawai yang jelek out, yang bagus naik pangkat, naik gaji. Dengan demikian mereka kencang Pak kerjanya, ya. Dan setiap direksi, setiap akhir pekan itu ke stasiun-stasiun daerah melihat apakah betul-betul dilaksanakan detail demi detail Pak. Roadmap-nya mulai dari 2015 yang kita baru identifikasi. Tahun 2016 kita mulai sosialisasi dan diseminasi penegakan aturan. Tahun 2017 kita tambah dengan pembiasaan. 2018 kita tambah dengan pelembagaan. Ya. 2019 mudah-mudahan sudah tercapai. Gaya hidup dari diri, role model, partisipasi masyarakat. Indeks persepsi korupsi berkurang 30%, indeks kepuasan masyarakat menaik. Lanjut. Ya. Terima kasih. Kita berdoa. Para hadirin hadirat. Korupsi Puan yang memimpin, ini non starter. Hadirin hadirat. Kita sudah lihat tadi paparan dari Mas Winda. Saya nama Santun Panggaul dari Dukun Jakarta Pusat, Pak. Ya. Tema gotong royong dan sikap melayani ini tidak terlepas dari menerima apa yang kita diskusikan pada pagi sampai siang ini. Sebenarnya kalau saya berpikir sangat sederhana, tidak usah berat. Saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh narasumber Mas Agrito tadi. Ketika masyarakat kita yang tidak sama nasibnya dengan orang-orang yang ada di dalam ini, yaitu yang mengambil BLT. Tahap pertama, ada yang saling menginjak supaya siapa yang duluan mendapat BLT-nya, tetapi di kemudian di gambar atau slide yang di samping sudah mulai tertib. Apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, si Sontoloyo yang di depan itu sudah mulai baik. Si Sontoloyo tadi ada kata-kata itu. Kalau itu ada satu kelompok yang sangat kecil, bagaimana kita membicarakan bangsa Indonesia yang sangat besar? Ada enggak si Sontoloyo yang di depan? Mulai tahun 45 sampai habisnya Orde Lama, kemudian timbul Orde Baru. Jangan-jangan bapak-bapak kita pendiri negara ini juga Sontoloyo. Ya, kita sendiri yang menilai. Kemudian revolusi mental yang ada sekarang, yang didengung-dengungkan oleh pemerintah Jokowi dan termasuk pokjanya Bapak Satu itu. Kata-kata revolusi, saya mengingat revolusi budaya Cina berdarah-darah tahun 62, hanya membelokkan apa ya, dari diktator komunis menjadi agak renggang sedikit, merubah budaya. Itu berapa ratus ribu. Nah, kata-kata revolusi ini, apakah itu memang masih relevan dipakai untuk sekarang ini? Dan ketika kita membahas tadi apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber, saya setuju dengan Pak Angga, Pak Dilo. Sangat mudah apa yang tadi saya sampaikan. Sangat mudah sebenarnya menata mentalitas. Kelompok masyarakat kita masih berpikir konservatif. Jadi ketika guru kita melakukan sesuatu yang baik, muridnya akan mengikuti. Kalau pimpinan kita melakukan hal yang baik, maka semua masyarakat akan mengikuti. Kalau kita melihat keamanan, Kapolrinya harus berubah mental. Di bidang pertahanan, Panglimanya harus berubah mental. Semua secara individu yang dimasukkan oleh pemerintah sekarang harus lebih dulu berubah mental. Baru kita menutup mentalitas daripada masyarakat kita. Itu sumbangsi saya daripada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Romanto. Berikutnya Dari Badan Kebudayaan Perjuangan 45.
Saya senang sekali kawan saya Pak Anggar Gogol sudah nyebut-nyebut kata pejuang. Dan tadi Mas Ito mengatakan bahwa ada yang hilang, missing link. Juga adik saya dari ITB, saya juga ITB. Kesan saya, Anda seperti Jokowi, kerja, sehingga kehilangan orientasi. Contohnya kereta api cepat. Kalau kita kerja saja, tidak melihat orientasi atau haluan negara kita ini, seperti tadi disebut-sebut oleh Ibu Sis, kita kehilangan arah. Nah, dalam kaitan ini Pak Mas Ito, saya melihat bahwa 3 komponen nilai strategis itu ada yang hilang, yaitu kejuangan, jiwa juang. Tadi disebut-sebut moral publik. Khusus kepada narasumber, Indonesia ini merdeka tidak seperti negara lain. Kita yang merebut, bukan diberikan seperti Malaysia, India, ataupun Australia dan lain sebagainya. Commonwealth, kita merebut. Jadi ada nilai khusus daripada Indonesia ini. Dan itu harus ada dalam revolusi mental kalau kita memang mau derive atau menurunkan nilai yang harus kita bangun ke depan, itulah nilai juang. Jangan hilang. Revolusi Amerika beda dengan revolusi kita. Jadi ini jangan hilang. Karena kalau hilang, kejadiannya seperti sekarang ini, invasi. Tanpa tahu bahwa ini adalah invasi dari Cina. 20.000 tenaga kerja masuk ke Indonesia. Tidak tahu bahwa ini adalah invasi. Ini karena tadi, selain tadi budi pekerti barangkali juga nggak dapat, juga pelajaran mengenai kejuangan ini tidak dapat. Atau memang sejarah kemerdekaan Indonesia ini tidak diajarkan dengan betul. Saya baru-baru ini menerima sebuah posting. Saya kebetulan ada grup dengan kawan-kawan di sini. Saya postingkan itu mengenai sejarah dari ketika BPUPKI menyimpulkan, merisalahkan apa yang dibicarakan oleh founding fathers kita. Di situ disebutkan di bukunya Pohon Yamin ada 4 keturunan Cina yang ikut serta dalam BPUPKI tadi. Tapi dalam perjalanannya kemudian hilang dan sering dipertanyakan. Kita sebenarnya tidak perlu malu bahwa ada turunan di sini. Karena ini adalah satu fakta yang bahwa mereka sebenarnya ikut serta. Kita bisa melihat misalnya juara bulu tangkis ya sama, atau dan lain sebagainya. Krisya saja yang kita tahu pantun lagu-lagu era zaman saya dengan Pak Kunsu itu juga sebetulnya turunan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu cemas mengenai hal ini. Yang penting bahwa nasionalisme daripada Indonesia itu terus dibangun. Jangan misalnya Imlek misalnya sekarang ini dibesar-besarkan. Sementara tahun baru Nusantara cuma di Tengger saja. Saya berkali-kali mengatakan pada kawan-kawan di Pusat Studi Budaya Sudan Nusantara, mari kita konsentrasi ke tanggal 12 Juli setiap tahun. Itu di Tengger dirayakan oleh masyarakat adat sebagai tahun baru Nusantara. Jadi ini dalam suasana Yayasan Suluh Nusantara Bakti, harusnya kita bisa berprakarsa untuk hal ini. Mendorong pemerintah
untuk melakukan ini, dan ini asli dari Indonesia, bukan import dari Yunani ataupun import dari mana lah. Ini budaya Indonesia. Jadi barangkali hal-hal seperti ini yang Pak Mas Ito agar ditambahkan moral publik ini adalah selain ke-Indonesiaan adalah kenusantaraan. Karena kenusantaraan ini tidak pernah berhenti, walaupun Indonesia dimulai tanggal 17 Agustus 45 tadi disebutkan oleh Pak Anargogong bahwa negara itu secara entitas, secara badan hukum dimulai Agustus 45. Jadi tolong dalam moral publik ini selain jiwa juang tadi, dan kami di BDN 45 sudah merumuskan sejak tahun 85 jiwa semangat nilai juang 45, juga masalah kenusantaraan ini tidak hilang begitu saja karena kita ingin membangun keindonesiaan. Terus dua-duanya ini harus tetap ada, dan inilah kekayaan kita dan kekuatan kita dalam bertarung di globalisasi ini. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Panji. Kita beri aplaus. Coba jawab sebaik mungkin. Pertama dari Bu Sis, terima kasih masukannya. Saya rasa sih benar sekali, terima kasih masukannya bahwa gotong royong aplikasinya luas sekali. Jadi daripada yang saya pahami daripada bicara soal gotong royong, fokus ke cost-nya, gitu, ke isunya, apakah isu bidang energi atau lingkungan. Jadi orang fokus ke isunya. Saya rasa itu baik sekali masukannya. Dan memang benar karena pada akhirnya nilai gotong royong bisa dipelajari bukan karena orang mendengar kata gotong royong, tapi saat di lapangan melakukan aksi gotong royong. Jadi nggak usah dibicarain gitu, jadi langsung aja ke aksi tergantung isunya tersebut gitu. Terus yang kedua Ibu Utari ya, yang saya sentuh sedikit yang revolusi mental, targetnya apa, walaupun mungkin ini lebih relevan ke Pak, bukan saya. Saya rasa sih perlu dua-duanya, rakyat dan pimpinan. Saya sendiri di sini saya duduk sebagai Indo relawan non-profit, tapi saya di Indo relawan tuh relawan juga. Jadi sebenarnya saya bekerja di dunia yang sangat kapitalis di private equity, dan sebelumnya di manajemen consulting. Jadi sampai sekarang saya di dunia sektor privat gitu. Dan ketika di consulting sempat beberapa project membantu perusahaan-perusahaan besar mengenai transformasi budaya. Jadi kalau saya terlibat dalam proyek tersebut, selalu mengenai budaya kita pegang, harus CEO-nya harus mau berubah gitu. Harus langsung tembak CEO-nya, tembak direkturnya, kalau nggak kemana-mana. Kalau saya pikir lagi, kalau reformasi budaya di sektor seperti negara kayak Indonesia, harusnya dua-duanya. Karena di private sector sifatnya nggak demokratis. Kita siapa aja CEO-nya, yaudah pilih CEO-nya yang akan menentukan budayanya. Tapi di negara yang terjadi adalah kita ada demokrasi. Jadi yang milih pemimpin adalah sebenarnya rakyatnya sendiri. Jadi we get the leader that we deserve, gitu kan jadinya. Jadi revolusi mental harus dilakukan juga di pemilihnya gitu. Jadinya kadang-kadang kalau ada orang protes kita pemimpinnya seperti apa, saya suka mikir kamu kenapa dipilih gitu kan? Ya kan, kalau kamu baik, kenapa nggak nyalonin diri gitu kan? Termasuk saya dan mungkin teman-teman saya kerjaannya protes tentang situasi juga, dan itu kenapa ada Indo relawan gitu. Jadi daripada kita protes, udah kita fokus ke isu-isu yang kita semua setuju deh. Ada orang buang sampah, cegah. Ada yang butuh pendidikan, kita lakuin. Kita fokus ke hal-hal yang unifying issues gitu. Terus kemudian apakah gotong royong khas Indonesia? Saya setuju sekali, itu sesuatu yang khas terhadap manusia. Jadi ada dorongan sebenarnya secara evolusioner mungkin kita memang dibangun sebagai makhluk yang komunal dan selalu ingin membantu gitu kan. Ayah saya pernah cerita tentang berapa persen gitu perbedaan gen manusia dengan gen monyet, bedanya sedikit sekali, kurang dari 1%. Dan yang membedakan adalah, yang bikin manusia adalah bahwa kita selalu ada dorongan untuk saling membantu, dan di simpanse nggak ada gitu. Tapi
itu pertanyaan baik sekali karena saya sempat kepikiran juga. Indolawan sendiri terinspirasi dari istri saya. Waktu saya lagi sekolah, istri saya nggak bisa bekerja gitu, jadi dia butuh kegiatan. Karena waktu itu saya dikasih nasihat, kalau kamu mau belajar, make sure that your wife is happy gitu kan. Jadinya akhirnya kita